Kalau visi misinya bagus begitu, artinya manajemen yang kita coba koreksi, apakah hanya sebatas dari anaknya itu sendiri peserta didik, atau yang kita juga lihat nanti SDM ya, ataupun personel di lembaga pendidikan itu apakah juga sudah sesuai dengan visi misinya. Ini pendidikan ini mau dibawa kemana? Goalnya itu mau seperti apa? Ini anak ini mau dijadiin apa nih ketika lulus nih, mau seperti apa? Yang jadi problem adalah lembaga tersebut tidak mampu membangun ekosistem. Visi misinya oke, selangit. Nilai-nilainya selangit, tapi tidak membumi. Tidak membumi. Tidak praktis, hanya konsepsional. SDM menjadi kata kunci salah satunya di dalam menggerakkan ekosistem sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya bisa kembali berjumpa dengan sahabat dan tidak sendirian tentunya, bersama Ustadz Alif dan juga Pak Adi. Senang sekali. Sehat Pak Adi dan Ustadz Alif? Sehat, Alhamdulillah. Kita mau ngobrolin ringan tapi berbobot. Mudah-mudahan berbobot. Ya, karena memang kita insya Allah nggak lepas dari dunia pendidikan. Yang Alhamdulillah di antara kita semuanya aktif di sana. Pak Adi punya buah hati yang sangat Masya Allah rajin belajar di lembaga pendidikan, dan juga Ustadz Alif tentunya tidak diragukan lagi ya sahabat ya. Adapun saya sendiri ya yang menjadi pengalaman di beberapa lembaga di formal maupun non formal, insya Allah ini berbagi juga gitu. Namun ada titik poin yang coba kita obrolkan gini saja dan Pak Adi. Pendidikan ini merupakan sebuah keilmuan yang ataupun juga merupakan sebuah yang salah satu wadah untuk kita ini menjadi manusia yang awalnya jahiliyah menjadi insya Allah orang yang memiliki hidayah taufik dari Allah Ta'ala untuk bisa diantarkan bisa beribadah sesuai tujuan penciptaan Allah Ta'ala. Namun seringkali yang terjadi dalam pendidikan itu ketika peserta didik itu lulus yang sebenarnya secara visi misi itu bagus-bagus gitu kan, tinggi sekali visi misinya. Namun ketika lihat di kehidupan masyarakat di saat ini ada yang waliyadzubillah belum sesuai dengan visi misi, atau bahkan diharapkan anak itu kalau bisanya dalam tanda kutip lulusan pondok itu soleh-solehah, namun ternyata lulus dari pondok itu bahkan tidak mencerminkan dari anak lulusan pondok gitu, yang kadang ada yang menghisap yang rokok ataupun yang perkataan yang tidak sesuai dengan perkataan seorang muslim gitu kan. Ini artinya ada hal yang kita coba untuk angkat ini saat itu dalam sebuah pendidikan itu. Kalau visi misinya bagus begitu, artinya manajemen yang kita coba koreksi, apakah hanya sebatas dari anaknya itu sendiri peserta didik, atau yang kita juga lihat nanti SDM ya, ataupun personel di lembaga pendidikan itu apakah juga sudah sesuai dengan visi misinya seperti itu. Nah, mungkin kita coba ngangkat ini dulu, nanti Ustadz bisa menyampaikan hal ini bagaimana bisa terjadi, ataupun nanti Pak Adi juga bisa menambahkan gitu Pak Adi ya. Dari Ustadz dulu atau Pak Adi yang ini yang? Pak Adi dulu. Adi menanggapi tadi tuh. Memang benar ya, pertama itu visi misi. Yang pertama itu yang paling utama itu visi misi dari sebuah yayasan atau sekolah, lembaga sekolah tuh visi misinya harus jelas. Ini pendidikan ini mau dibawa kemana? Goalnya itu mau seperti apa? Ini anak ini mau dijadiin apa nih ketika lulus nih, mau seperti apa? Nah, ini visi misi dulu yang pertama. Nah, kita perlu evaluasi lagi nih semua nih di sekolah kita, lembaga kita. Ini visi misinya apa? Ini istilahnya anak didik kita mau jadi apa? Apa cuman punya skill hafiz Quran saja, atau dia punya skill bagaimana bertahan hidup ketika dia bermasyarakat nanti gitu. Nah, ini harus jelas dulu nih visi misi kan pertama. Setelah itu komitmen. Yang kedua itu komitmen dari pimpinan tertinggi yayasan atau dari jajar manajemen tertinggi. Ini komitmen perlu. Ya, setelah ada visi misi tidak ada komitmen ya sama aja nggak berjalan ya. Dari komitmen itu baru bisa
dilanjutkan ke tahap selanjutnya buat flow prosesnya. Ini kalau alur sistem manajemen mutu, karena saya biasa di sistem manajemen mutu, jadi nggak jauh beda, rata-rata sama, kurang lebih itu awalnya. Jadi pertama visi misinya yang jelas, yang kedua komitmen, itu dulu yang paling penting. Itu kalau menurut saya Pak Doni. Oh, ya, Andi. Ini menariknya sebenarnya kalau dalam dunia pendidikan adalah ujung tombaknya seperti para guru ataupun juga staf pendidikan di sana gitu. Yang salah satu indikator ataupun indikasi dari hasil lulusan lembaga pendidikan itu adalah anaknya ya memang sesuai dengan visi misinya kayak gitu. Ya seperti tadi yang saya sebutkan. Artinya kita perlu mengoreksi diri. Mungkin yang saat ini ada sahabat yang juga ada di beberapa lembaga pendidikan yang aktif di sana. Yuk coba kita korek ataupun juga kita bareng-bareng dengan Ustadz Alif nih. Kira-kira mulai dari mana yang harus kita kasih? Kenapa fenomena itu bisa terjadi? Fadhal Ustadz, gimana Ustadz menurut Anda? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beberapa poin barangkali kalau kita mau coba mengkritisi atau mau coba untuk menyelami masalah tentang output output dari sebuah lembaga pendidikan, di mana output yang dihasilkan itu berbagai macam ya. Ada output yang dirasa itu berhasil sehingga dia bisa naik ke level berikutnya, dan itu nampak dari perubahan perilakunya, akhlaknya, kemudian dari knowledge, kemampuannya, kemudian dari skill baru yang dia dapatkan dari sekolah tersebut. Ini indikasinya berarti outputnya oke, bagus nih. Ada juga orang yang outputnya itu justru malah tidak baik-baik saja. Ya, keluar dari satu lembaga pendidikan Islam mungkin sebenarnya bukan Islam aja, pokoknya lembaga pendidikan secara umum, tapi kok lulusannya kok outputnya perilakunya negatif, buruk, ya, barangkali ikut tawuran atau ikut geng-gengan atau hal-hal perilaku negatif yang dia lakukan, yang sebenarnya itu tidak terjadi ketika dia mengikuti proses pendidikan dengan baik gitu ya. Tapi kenyataan di lapangan itu tidak terjadi. Dan kenyataannya juga beberapa klien yang hadir di sini punya problem yang sama, di mana anak-anaknya itu punya hal yang barangkali perilakunya itu ya bermasalah. Iya. Gitu. Ada ironisnya begini, Ustaz. Di lembaga pendidikan itu pasti pengajaran pendidikannya adalah hal sifat positif ya, yang berdasarkan bentuk Al-Quran juga yang di pendidikan Islam misalnya. Namun ironisnya adalah dominannya anak-anak itu tidak mewakili ataupun merepresentasikan hasil pendidikan positif dari sekolah kayak itu. Artinya anak ini belajarnya di sekolah atau di luar sekolah gitu kan kesannya. Artinya bagaimana ini terjadi dan harus dikoreksi dari apa yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih deh, kalau bahas ini panjang soalnya. Kita akan bahas pertama begini Pak Doni. Ada satu hal yang dihadirkan oleh Bram Freineber ini, di mana perilaku anak itu tumbuh berkembang itu dipengaruhi oleh mikrosistem yang lain. Anak ada dalam sebuah lembaga, ya, dididik di lembaga ini. Ini namanya mikrosistem sekolah. Tapi anak juga di dalam ini ada pertemanan, mikrosistem pertemanan. Anak ini di dalam keluarga ada yang namanya mikrosistem keluarga. Ya. Nah, antara anak yang satu, antara keluarga yang satu dengan pengasuhan yang berbeda, yang positif barangkali pengasuhannya positif, dia masuk ke lembaga, ada anak atau ada keluarga yang pengasuhannya negatif, berdampak pada perilaku negatif pada anak, masuk ke sekolah yang sama. Terjadi mesosistem. Mesosistem itu adalah pengaruh yang terjadi atau pengaruh saling mempengaruhi antara mikrosistem yang satu dengan mikrosistem yang lain. Kalau mikrosistem keluarga ini kemudian lemah dan yang kuat adalah mikrosistem pertemanan, ya, teman yang buruk mempengaruhi teman yang baik, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya mesosistem yang terjadi ya itu kemudian yang dampaknya antara mikrosistem keluarga dan pertemanan, maka yang lebih kuat ini kemudian
pertemanan, mesosistem pertemanan. Ini yang lebih kuat, yang beri pengaruh. Sehingga bisa jadi ketika dia keluar, dampaknya terjadi dalam perilaku. Ketika ditanya sekolah dia, ya sekolahnya sama. Tapi yang jadi problem adalah adanya pengaruh mesosistem, adanya pengaruh mikrosistem yang lebih kuat. Masalahnya adalah begini Pak Adi, terkait dengan visi misi. Ketika ekosistem, nah kita bicara ekosistem sekolah. Ketika ekosistem ini tidak terbangun, ketika mikrosistem sekolah yang melingkupi mikrosistem yang ada itu tidak dibuat, tidak dibangun sesuai dengan visi misi, sesuai dengan nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pendidikan yang ada di sekolah tersebut, ya, maka yang terjadi adalah terjadi. Ya. Gitu. Maka yang harus kemudian kita bangun adalah pendekatan komprehensif. Mikrosistem keluarga, mikrosistem pertemanan, dan ekosistem yang dibangun di sekolah yang menghubungkan antara mikrosistem ini. Oleh karena itu, Pak Adi, yang menjadi problem adalah begini. Dalam sebuah kelembagaan, yang jadi problem adalah lembaga tersebut tidak mampu membangun ekosistem. Visi misinya oke, selangit. Nilai-nilainya selangit, tapi tidak membumi. Tidak praktis, hanya konsepsional. Ya. Nah, itu yang kita jaga tuh di tempat ini, di Kutap ini. Artinya ini akan menjadi PR lembaga pendidikan secara tidak langsung. Benar sekali. Berapa persentase intervensi lembaga pendidikan terhadap output anak? Benar sekali. Pendidikannya. Nah, ini kan menarik sekali sahabat ya. Kalau persentase sekolah itu mungkin minim atau maksimal, mungkin jadi pertanyaan buat semuanya, supaya dalam manajemen sekolah itu khususnya di SDM itu khususnya di sang guru dan juga yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar itu nggak cuma dalam kelas ya, kelas juga terlibat seperti itu, staffnya pun seperti itu. Artinya ini akan menjadi PR besar bagi lembaga pendidikan ketika memang outputnya seperti itu. Nah, mungkin ini kayaknya menarik sekali untuk kita kupas tuntas lagi di sesi yang khusus masa pembahasan manajemen SDM gitu. Iya. Tapi ada pertanyaan, apa yang dapat kita lakukan untuk membangun ekosistem Pak? Apa itu? Iya. Apa yang dapat kita lakukan untuk membangun ekosistem? Ikuti training manajemen sumber daya manusia. Karena di situ akan dibahas strategi planning, strategi perencanaan dan kebijakan manajemen sumber daya manusia. Di situ kita akan eksplorasi bagaimana memaksimalkan SDM yang ada agar visi dan misi dan nilai-nilai itu tidak melangit tapi membumi. Karena SDM menjadi kata kunci salah satunya di dalam menggerakkan ekosistem sekolah. Jadi mau ikut gak? Tentu ikut dong. Saya butuh kan. Oke. Kalau kita tunggu tanggal mainnya ya. Insya Allah. Tunggu tanggal mainnya sahabat semuanya. Menarik sekali sebenarnya untuk kita nanti dalam. Cuman karena sesi awal ini kita refreshing dulu ya, ataupun warming up seperti ini. Jadi kita insya Allah akan pas lagi lebih waktu panjang. Karena memang waktu terbatas. Insya Allah kita akan jumpa lagi. Terima kasih Pak Adi dan Ustaz Alif sudah menemani saya. Nanti kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Sekarang jasa pembayaran kita akhiri dengan doa majelis. Sebelum Jangan lupa ikuti manajemen sumber daya manusia.